Hai 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 sahabat para penikmat alur. Baik lagi nih sama gua nih, Usop ya. Nah, di video ini gua akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Piano Teacher. Film yang dirilis pada tanggal 5 September 2001 di Prancis ini mengisahkan tentang seorang guru piano yang mempunyai sifat keras dan tidak pernah merasakan cinta. Hingga suatu hari ada seorang muridnya yang jatuh cinta padanya. Apakah cinta dari murid ini sanggup meluluhkan hati si guru? Tanpa banyak omong lagi, langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagiain orang tua. Gua Usop, enjoy the pod. Di awal film diperlihatkan seorang wanita bernama Erika. Baru aja pulang ke rumah. Ternyata ibunya Erika sudah menunggu Erika dari tadi. Ibunya menanyakan kenapa Erika pulang larut malam. Perdebatan pun terjadi antara ibu dan anak. Tapi entah kenapa Erika menuju lemari untuk mencari baju musim gugurnya. Erika yang tidak dapat menemukan bajunya menanyakan kepada ibunya. Tetapi ibunya tidak tahu di mana baju yang dimaksud Erika tersebut. Ibu Erika nampak menangis sedih dengan perilaku Erika tersebut. Erika yang menyesali perbuatannya langsung menangis memeluk ibunya dan meminta maaf. Je suis désolée, maman. Vraiment désolée. Ça va aller, ça va aller. Malam harinya Erika tidur dengan ibunya. Ibu Erika menegur kelakuan Erika tadi. Tapi karena Erika keras kepala, ia menjadi kesal dan terjadi adu bacot lagi antara ibu dan anak. Keesokan paginya Erika menjalani rutinitas seperti biasa. Erika adalah seorang pro player dalam dunia piano. Erika juga merupakan seorang pengajar piano yang terkenal. Setelah selesai mengajar, Erika pergi dengan ibunya ke rumah profesor piano. Di rumah profesor itu ternyata ada keponakan profesor yang bernama Walter. Erika dan Walter pun terlihat saling bertegur sapa. Di rumah profesor ternyata sedang ada pertunjukan piano. Erika bermain di pertunjukan itu. Ia pun memainkan pianonya dengan sangat memukau sehingga ia mendapat tepuk tangan dari semua penonton di sana. Setelah selesai, terlihat Walter menghampiri Erika untuk memujinya. Tapi Erika ini cuek seolah tak acuh dengan Walter. Kali ini giliran Walter yang bermain piano dan menunjukkan bakat di depan semua penonton. Besoknya Erika mengajar piano seperti biasanya. Saat sedang fokus mengajar muridnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah luar. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Walter. Walter ternyata ingin menjadi muridnya Erika. Tapi dengan judes Erika menyuruh Walter pergi ke front office untuk mengisi formulir pendaftaran dulu. Singkat cerita, Walter mengikuti seleksi agar bisa masuk ke sekolah piano tempat Erika mengajar. Walter pun menunjukkan kebolehannya dalam bermainan piano di depan para pembimbing. Melihat kemampuan Walter dalam bermain piano, semua pembimbing setuju agar Walter menjadi murid di sana. Apalagi ia adalah keponakannya profesor, tapi tidak dengan Erika. Menurutnya Walter ini sudah cukup mahir dalam bermain piano, sehingga dia tidak perlu menjadi murid di sana lagi. Dan masih banyak siswa lain yang membutuhkan ilmu untuk belajar di sana. Suatu hari terlihat Erika yang sedang berada di toko film. Di sana Erika bertemu salah satu muridnya. Scene berpindah dan kini Erika sedang mengajar murid yang tadi. Murid ini terlihat gak fokus dan gugup ketika bermain piano. Erika yang jengkel langsung menghentikan pembelajaran dan menyuruh ibu dari murid itu untuk menemuinya besok. Ketika murid itu pergi, terdengar suara ketokan dari arah pintu. Ternyata orang itu adalah Walter. Ternyata Walter diterima untuk sekolah piano di sana dan Erika ditunjuk untuk menjadi pembimbingnya. Ketika akan memulai kegiatan belajar mengajar pianonya, Walter mengungkapkan alasan kenapa ia ingin sekolah piano di sana. Ternyata Walter hanya ingin lebih dekat lagi dengan Erika. Tetapi
Di sini Erika terlihat sangat cuek dan tidak memperdulikan Walter. Setelah selesai dengan les pianonya, Walter langsung pergi meninggalkan tempat itu. Tapi diam-diam ternyata Erika mengikuti Walter sampai Walter sedang bermain hoki es dengan teman-temannya. Keesokan harinya Erika terlihat akan pergi. Sebelum pergi, Erika berpamitan dengan ibunya bahwa ia akan pulang larut malam karena ada pembelajaran tambahan. Setelah selesai mengajar, Erika pergi seorang diri dan menghabiskan waktu di sebuah warung kopi. Terlihat ibu Erika menghubungi sekolah tempat Erika mengajar dan mengetahui jika anaknya sudah pulang dari tadi. Ibu Erika cemas menunggu kedatangan Erika. Di tempat lain, Erika yang pulang dengan berjalan kaki secara tak sengaja melihat pasangan yang sedang melakukan pergenjotan di dalam mobil. Pria di dalam mobil menyadari jika Erika sedang melihatnya. Lalu Erika pun segera berlari. Ketika sampai di rumah, ibu Erika langsung menamparnya. Ibunya mengatakan jika ayahnya baru saja meninggal tadi sore. Tetapi Erika sama sekali tidak bisa dihubungi. Mendengar hal itu, Erika hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Besoknya, sebuah gladi untuk acara musik diadakan. Salah satu murid Erika yang bernama Fiona terlihat gugup ketika akan tampil. Erika yang judes dan galak ini meminta Fiona agar menampilkan yang terbaik. Walter yang mengetahui kegugupan Fiona segera menghampirinya dan mendampingi Fiona dalam bermain piano. Melihat hal itu, mata Erika nampak berkaca-kaca. Setelah acara selesai, terlihat Walter menghampiri Erika dan mengajaknya mengobrol. Erika kemudian pergi ke toilet dan tak selang beberapa lama Walter menyusulnya. Mereka pun tapi terlihat Erika lebih. Erika juga mengatakan jika ia akan memberi instruksi untuk pergenjotan selanjutnya. Mendengar hal itu, Walter menjadi sangat gembira. Seperti cowok-cowok seperti biasanya ya. Buaya ada di mana-mana. Waspadalah, waspadalah. Scene berpindah ketika Erika sedang mengajari Walter bermain piano. Terlihat Walter ini terus merayu Erika. Pensez toujours aux autres, à ta mère, à tes scrupules. Kemudian Erika memberi Walter sebuah surat dan dengan judesnya mengatakan jika ia sama sekali tidak memiliki perasaan dengan Walter. Dan mereka pun melanjutkan kegiatan belajar mengajarnya. Setelah selesai mengajar, Erika berjalan pulang menuju rumahnya. Ternyata Walter mengikutinya dari belakang. Loh. Erika menyuruh Walter untuk pergi, tapi dia tetap membandel kayak kuman, benalu, bandel, kayak itulah, buaya lah. Dan terus mengikuti Erika hingga sampai ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, ibu Erika mempersilahkan Walter untuk masuk dengan mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum, anjay. Walter pun masuk ke rumah Erika. Di dalam rumah, Erika langsung mengajak Walter masuk ke dalam kamarnya dan langsung menutup pintu. Walter sampai kebun-ubun mengajak Erika untuk segera melakukan pergenjotan. Tapi Erika nampak menolaknya dan menyuruh Walter untuk membaca surat yang ia berikan tadi. Ternyata isi surat itu adalah permintaan Erika ketika melakukan pergenjotan duniawi. Wow. Rupanya Erika suka dengan wah. Kemudian ibu Erika mengetuk pintu dan menyuruh mereka segera keluar. Tetapi Erika gak mau membuka pintu dan malah membentak ibunya. Mengetahui hal itu, Walter menjadi ilfil dengan Erika dan menyesal telah jatuh cinta kepada Erika. Walter pun lalu pergi meninggalkan Erika. Malam harinya, Erika tidur dengan ibunya. Di sini ibunya mengungkapkan kekecewaan kepada Erika. Sebagai seorang ibu, ia terus menasihati Erika. Erika kemudian mengatakan jika ia sangat mencintai ibunya dan menangis sambil memeluk ibunya. Besoknya, ketika Walter sedang bermain hoki dengan teman-temannya, Erika datang menemui dan ingin mengajaknya mengobrol. Erika meminta maaf atas surat yang ia buat dan membentak ibunya semalam. Erika di lantai dan terus Walter untuk melakukan pergenjotan. Melihat kegilaan Erika, Walter menjadi tambah ilfil dan menolak ajakan untuk bergenjot ria. Namun Erika tidak menyerah begitu saja. Erika celana Walter dan langsung mengok rudal miliknya. Walter yang risih pun menendang Erika agar ia berhenti. Tidak menyerah juga, Erika langsung Walter dengan mesra. Akhirnya perjuangan Erika tidak sia-sia, Bung. Walter menyuruh Erika untuk menghisap rudal miliknya. Dan Erika mau-mau aja, tapi habis itu Erika muntah-muntah.
Setelah membersihkan mulutnya, Erika menghampiri Walter lagi. Tapi Walter yang udah gak mau lagi sama Erika memaki-maki Erika, kemudian Erika pun pergi dengan sempoyongan. Malam harinya Walter tiba-tiba mendatangi rumah Erika. Walter ingin melakukan semua yang tertulis di surat Erika, yaitu melakukan. Walter bahkan sampai mengunci ibu Erika di dalam kamarnya agar tidak ada yang mengganggu. Kemudian Walter memukuli Erika hingga berdarah. Walter lalu melakukan pergenjutan dengan Erika secara paksa. Setelah mendapat kepuasan, Walter meninggalkan Erika begitu saja. Oh mon Dieu, ma fille. Dans quel état tu es? Besoknya terlihat Erika memasukkan sebuah pisau ke dalam tasnya. Kemudian ia dan ibunya pergi ke sebuah acara musik. Ibunya berpamitan dan bergabung dengan teman-temannya yang kebetulan ada di sana. Sementara itu, Erika terlihat sibuk mencari Walter. Setelah Walter datang, Erika memandangi dari kejauhan. Kemudian ia mengeluarkan pisau di tasnya dan menusukkan ke bagian jantungnya hingga darah keluar secara perlahan. Tapi Erika sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali. Ia malah berjalan keluar meninggalkan gedung itu. Dan film pun tamat. Udah, gitu doang endingnya. Gantung banget ya. Itu tadi alur film The Piano Teacher dari Nikmatin Alur. Hayo, siapa yang di sini mengira kalau endingnya itu Erika bakal ngebunuh Walter pakai pisau yang disembunyiin di tasnya tadi? Sama, gue juga mikirnya gitu sih. Tapi endingnya malah Erika nusuk dirinya sendiri. Nggak ambis thinking gue. Ya namanya juga film, apapun bisa terjadi. Tergantung penulis skrip sama sutradaranya aja. Gimana pendapat kalian tentang film tadi? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya gengs, apapun yang terjadi jangan pernah bentak orang tua ya. Apalagi bentak ibu. Bentak aja nggak boleh, apalagi sampai jamba ibu kayak Erika di film awal tadi. Surga kan ada di telapak kaki ibu ya. Kalau tak ada ibu macam mana? Oke, sekian dulu video kali ini ya. Gua pasti bakal balik lagi dengan video-video menarik lainnya. Buat yang belum subscribe, bantu kita dengan klik tombol subscribe-nya. Gua Usop, I love you 3000.